Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Zuliano Adi, anggota PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, yang insya Allah pada Jumat hari ini tanggal 30 Agustus 2024 akan melaksanakan rekaman langsung kegiatan RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda di ruangan PKRS. Halo, apa kabar Sobat Sehat Muiz kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, Sobat Sehat Muiz kalian, penasaran dengan apa itu PKRS? Apa tupoksi ataupun tugas-tugas dan proker-proker yang dilaksanakan oleh PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda? Mari kita akan langsung bertemu dengan narasumber Ketua Tim PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik, kali ini relung hari ini sangat-sangat spesial dikarenakan izin saya seperti kembali ke rumah, kembali ke unit, kembali ke ruangan PKRS ini sendiri. Oke, Sobat Sehat Muiz kalian, sebelumnya kita akan mencoba untuk masuk ke dalam. Baik, jadi dari ruangan kantor, pintu masuk kantor manajemen, kita masuk ke dalam. Oke. Yang lalu kalau tidak salah episode yang sebelumnya, sebelum pada hari ini itu pernah kita melaksanakan relung di ruangan sini. Nah, ini adalah ruangan PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu dan menyapa yang ada di dalam. Ada siapa saja yang ada di dalam? Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Nah. Halo Kak Sopi, apa kabar? Kak Sopi, mohon izin sebelumnya ini izinkan saya untuk melakukan relung di PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Izin untuk bertemu dengan Ketua Tim PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum dokter. Mohon izin, maaf. Izin dokter, maaf. Baik, Sobat Sehat Muiz sekalian, mohon izin saya lebih grogi untuk melaksanakan relung ke rumah sendiri. Alay banget ya. Oke, sebelumnya Sobat Sehat Muiz sekalian, bila mana ada yang belum kenal dengan Ketua Tim PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, izin untuk waktu kami persilakan kepada beliaunya. Mohon izin dokter untuk bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Sehat Muiz sekalian, dokter. Ya, rugi ya kalau belum kenalan sama kita ya. Rugi dok, betul dok. Hai Sobat Sehat Muiz. Mungkin biasanya saya nemeninnya sebagai MC, host dan sebagainya. Cuman pada kali ini lebih spesial karena saya akan menjadi narasumber untuk terkait relung tema kali ini, yaitu tentang PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Kebetulan saya Dr. Afdalia Harinsa Syamarhan atau nama bekennya Dr. Cila adalah ketua dari tim promosi kesehatan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. So stay tune ya nonton untuk live IG kali ini. Masya Allah, saya yang grogi sendiri Sobat Sehat Muiz sekalian karena langsung alhamdulillah kita bertemu dan diberikan waktu untuk bisa melaksanakan relung di Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Dokter, kalau boleh tahu dan izin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba sharing dan diskusikan dok. Yang pertama mungkin Sobat Sehat Muiz sekalian ingin mengetahui apa itu PKRS, begitu dok, izin dok. Mungkin banyak pada yang kepo ya udah ya masuk mah ya. Kok kita nih hiperaktif kayaknya ya. Oke, untuk Sobat Sehat Muiz, untuk sebagai pembukaan PKRS seperti yang kita tahu adalah promosi kesehatan rumah sakit. Jadi di mana promosi kesehatan rumah sakit ini mungkin di beberapa rumah sakit ada yang berbentuk unit, ada yang berbentuk mungkin sudah instalasi. Kebetulan dengan berbagai macam pertimbangan dan kebijakan dari direksi sampai saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz masih berupa tim promosi kesehatan rumah sakit. Gitu masuk mah. Baik. Kalau boleh tahu ini tadi mungkin Sobat Sehat Muiz sekalian kalau misalnya mungkin besok ada keperluan atau mungkin ada sharing-sharing, kalau boleh tahu tempat atau lantainya di mana ini dok, ruangan kita dok, izin dok. Ya kalau untuk posisinya mungkin kalau kita biasanya lebih nyamannya sebutnya di lantai 2 manajemen. Lantai 2 manajemen. Sebelum atau seberangan dengan ruang Yanmed.
Jadi sebelah di sini ada ruang pelayanan medik. Sebelum tadi yang mungkin sebelum masuk sini lihat ada yang ada dokter-dokter, itu ruangan dari Bakordik atau tim Kordik. Sebelah sini yang pas sampingan sama kita adalah ruang hybrid 1, itu untuk rapat-rapat internal dari rumah sakit. Masya Allah. Selengkap itu Sobat Sehatmu sekalian, alhamdulillah kita diberikan fasilitas infrastruktur oleh jajaran direksi, jajaran manajerial, begitu. Baik, dokter, kalau selanjutnya kalau boleh tahu apa saja dok program-program kerja yang dilaksanakan oleh PKRS RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda? Oke, masuk ini sambil contekan ya, karena takut lupa karena saking groginya. Oke, mungkin yang sering kita soundingkan di sosial media itu terkait yang pertama Binar Muiz atau Bincang Sehat bersama Muiz. Memang yang paling pertama lah awal mula bibit dari proker-proker PKRS itu pertamanya adalah Binar Muiz. Bincang Sehat bersama Muiz. Mungkin bagi Sobat Sehat Muiz yang mengikuti perkembangan dari tim kami di rumah sakit, itu dari 2021 saat zaman COVID tuh. Binar Muiz ini memang belum dipatenkan sih namanya Binar Muiz. Cuman kita sudah soundingkan ada seminar kesehatan terkait COVID waktu itu. Yang awal-awalnya diadakan malah 2 kali seminggu. Anggis. Setelah banyak revisi, perbaikan segala macam, akhirnya kita rebranding di 2022 sebagai salah satu proker dari tim PKRS, yaitu Bincang Sehat bersama Muiz. Dan mungkin Mas Sukma juga tahu bahwa Binar Muiz ini konsisten di 2021, 2022, 2023, dan alhamdulillah untuk kebijakan terbaru dari direktur kita yang sekarang, Binar Muiz sudah berani melangkahkan lebih terdepan lah ya. Kita berani goes to FKTP. Jadi sekarang brandingnya adalah Binar Muiz goes to FKTP, di mana kita merasa udah cukup nih. Kayaknya udah di titik jenuh bahwa kita sudah hanya zoom di internal rumah sakit. Kita ingin punya gebrakan baru nih. Gebrakan barunya apa? Berdasarkan ide-ide juga, dan kebetulan ada PJ Binar Muiznya juga, ada Dr. Gigi Tari, sekretaris PKRS ya, yang kita tahu. Salah satu gebrakannya adalah kita ingin berkunjung ke puskesmas, klinik, atau mungkin event-event tertentu di mana kita akan mempromosikan nih bahwa Rumah Sakit Muiz pelayanannya dalam bentuk apa saja yang sudah bisa kita lakukan di rumah sakit, dan kemudian juga tidak lupa untuk kesehatannya, seminar kesehatan, dan bahkan di Binar Muiz Goes to FKTP ini, untuk Sobat Sehat Muiz yang tidak tahu, kita juga plus ada pemeriksaan kesehatan. Jadi kita boyong spesialisnya ke FKTP. Jadi di situ bukan hanya sekedar talk show biasa, talk show kesehatan, itu ditambahkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan langsung dikonsultasikan kepada dokter spesialis di rumah sakit. Oke, itu baru satu ya, baru satu masuk mah. Baik dok, kalau tidak salah ada sebenarnya idenya waktu itu ada 7, tapi yang baru terrealisasi sekarang ada 6. Alhamdulillah udah konsisten 6. Yang kedua, ini mungkin programnya yang kita PJ-kan dengan Mas Sukma adalah program relung, rekaman langsung kegiatan Muiz. Sebenarnya ini idenya di awal kenapa ada relung ini, karena sebenarnya terpikir bahwa sebenarnya kegiatan di Muiz itu banyak banget loh ya. Tapi kok orang-orang tuh taunya ya nggak ada pergerakan, nggak ada kayak hening, karena mungkin di pinggiran, lokasinya di pinggiran kali ya, di pedesaan atau gimana. Walaupun jalan raya ini sudah jalan poros dok gitu. Jadi di situ kita ingin menunjukkan kepada Sobat Sehat Muiz, masyarakat Kota Samarinda, bahwa kita tuh punya banyak kegiatan, dan kita juga melakukan banyak pelayanan yang pada umumnya juga rumah sakit lain itu melakukan. Itu relung Muiz masuk mah. Terus kemudian Jawara Muiz itu adalah jawab pertanyaan seputar Muiz. Terinspirasi dari banyaknya komen-komen atau DM-DM-an para netizen yang bertanya terkait di Muiz bisa ini enggak sih? Di Muiz bisa ini enggak sih? Akhirnya muncullah proker ini dengan brandingnya adalah Jawara Muiz. Di sini kita menampilkan, sebelum ditanya, kita menampilkan dulu nih unit apa yang akan kita topikkan pada bulan ini. Kemudian nanti di akhir bulan itu kita rekap semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG story-nya sosmed terkait pertanyaan netizen yang akan dijawab langsung oleh tim PKRS. Kebetulan Mas Umam tuh PJ-nya, prokernya.
Kemudian habis itu teman MUIS atau konten medis asuhan MUIS. Nah, ini kita lebih mengangkat sih sebenarnya, kita ingin menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan itu tidak melulu kita ngomong nih di depan pasien, di depan keluarga pasien, tapi kita bisa juga siarkan itu di sosial media, mengikuti perkembangan zaman, tren, bahwa edukasi itu bukan hanya melulu langsung begini, kita bisa selipkan. Awalnya teman MUIS itu sekedar multi slide flyer di ini penjelasan terkait di 2002-2003 kayaknya, penyakit tertentu yang lagi booming. Aku tuh ingat banget awal-awal itu yang teman MUIS, kasus yang mungkin kalau sobat sehat MUIS ngikutin, ada yang bunuh diri, ibu membunuh anaknya sendiri, yang gitu-gitu. Itu kan menjadi viral ya, perbincangan di mana-mana. Aduh nih, tekanan hidup ke apalah yang buat beliau seperti itu. Akhirnya muncullah inspirasi, ayo nih kita bahas dari sisi psikologisnya. Sebenarnya memang itu wajar saja kah terjadi pada pelaku waktu itu ataukah bagaimana? Cuman kita kan sebagai rumah sakit pemerintah khususnya, kita nggak boleh spekulasi ini tersangka ini. Kita berusaha netral, makanya kita tidak sembarangan menampilkan kontennya. Kita konsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa terkait artikel tersebut. Nah, awal-awalnya kan cuman bentuk flyer, multi-flyer tuh di sosmed. Untuk 2023 akhir kayaknya sampai sekarang bentuknya live. Jadi itu biasanya sama dokter Pite sih yang PJ-nya. Nanti beliau akan mencari dan berdiskusi dengan teman-teman terkait kasus viral di bulan ini apa, bulan depan apa, gitu-gitu, yang nantinya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ahlinya, spesialis kesehatan yang berhubungan dengan kasus tersebut, yang nantinya dia akan live di sosial media. Jadi bisa interaktif, karena dulu kan kalau flyer cuman satu arah tuh, cuman DM paling nanya gini-gini. Nah, sekarang kita ajak sobat sehat MUIS untuk bisa interaktif saat dokter Pite-nya live di teman MUIS, itu bisa nanya-nanya langsung terkait kasus yang sedang viral tersebut. Kemudian saung MUIS ini adalah sapa pengunjung MUIS. Ini juga sebenarnya yang paling basic selain Binar MUIS. Kalau Binar MUIS kan kita rebranding keluar. Kalau saung ini lebih ke dalamnya. Jadi jangan ada perkataan, pernah dengar nggak masuk sobat sehat MUIS bilang, aduh MUIS ini PKRS-nya lebih keluar gitu, lebih mau menampakkan diri di luar gitu. Sebenarnya enggak loh. Sebenarnya justru yang proker dasar yang awal-awal basic itu juga adalah saung MUIS, sapa pengunjung MUIS. Kita konsisten melakukan penyuluhan kesehatan kepada pengunjung dan karyawan maupun keluarga pengunjung di rumah sakit MUIS. Jadi itu kita ambil tema, biasanya kita konsistenkan penyuluhan dilakukan di rawat jalan dan di rawat inap. Jadi nanti ini PJ-nya Nurse Ita, dia yang akan menentukan tema, yang akan berdiskusi dengan Dr. Fitria sebagai narasumber. Nanti ditentukan, misalnya temanya tentang diare nih. Ini temanya kami bebaskan kepada PJ bahwa menurut dia itu yang lagi booming, yang lagi insidensinya lagi meningkat di rumah sakit MUIS, atau mungkin yang sedang menjadi pembicaraan di luaran sana. Kita bahas, kayak kemarin ada rabies walaupun nggak ada di kita, tapi adanya di kota lain atau apa, tapi kan booming secara nasional. Itu dibahas dan disiarkan di ini penyuluhan terkait dirawat jalan maupun yang dirawat inap. Itu saung MUIS. Yang terakhir ada Perisai MUIS. Ini adalah peringatan Hari Kesehatan Nasional di MUIS. Nah, mungkin awal-awal basic tuh saya pun pribadi saat gabung di PKRS tuh nggak tahu tanggal segini nih hari apa. Ternyata saat sudah di PKRS tuh termasuk, oh iya sudah tahu nih September bakal ada tanggal apa. Pentingnya kenapa masuk, Mak? Karena kita melakukan penyuluhan itu bagusnya sih memang menyeluruh ya, tapi lebih indah itu kalau di momen-momennya. Jadi bukan hanya kita PKRS, tapi memang organisasi profesi macam misalnya PERKI, Persatuan Kardiolog
se-Indonesia. Ada juga Saraf, Perdosi, Perdoski. Itu mereka juga memanfaatkan momen-momen Hari Kesehatan Nasional ini untuk melakukan misalnya pengabdian masyarakat atau apa. Nah, kita tangkap ide itu, inspirasi, sehingga kita bisa menjalankan Perisai Muiz ini. Jadi bentuknya apa? Perisai Muiz itu awal-awalnya kita cuma flyer. Selamat memperingati misalnya yang terdekat nih ya adalah Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September yang akan diperingati bulan September ini. Itu biasanya kita akan keluarkan flyer terkait Hari Jantung Sedunia dan juga ada temanya biasanya sudah kita cantumkan di flyernya itu. Gunanya buat apa? Jadi kita kasih tahu nih ke masyarakat bahwa ternyata nakes nih juga aware dengan hal-hal seperti itu dan kita juga merangkul semua DPJP yang terlibat organisasi profesi untuk menjalankan program pengabdian masyarakatnya itu melalui PKRS. Jadi kita tangkap tuh yang gitu-gitu kan. Mungkin Sobat Setmus juga mungkin juga ada nakes yang di rumah sakit lain tahu ya ada mungkin spesialis yang memang concern, aktivis lah ibaratnya. Nah itu kita tangkap masuk, ayo dok kita lakukan penyuluhan gini-gini. Di mana momennya? Di Perisai Muiz. Jadi awalnya itu cuma flyer, berkembang ke video edukasi terkait hari nasional, kesehatan nasional tersebut. Nah yang sekarang ini alhamdulillah karena udah ada fasilitas support dari direksi, kita ada Perisai on speaker. Jadi dalam 1 bulan kita akan menentukan, sebetulnya sih bukan satu hari tertentu, tapi di setiap peringatan itu misalnya yang paling banyak itu kalau saya ingatnya di April kalau nggak salah itu banyak hari-hari nasional. Nah itu setiap hari nasional itu kita adakan Perisai on speaker. Jadi nanti PJ perisainya itu sekarang Nurse Iin, dia yang menentukan tim PKRS mana yang harus jadi perisai yang ngomong di speaker rumah sakit nih. Jadi dia ngomong di ruang kontrol, kemudian akan terdengar di seluruh speaker rumah sakit menginfokan bahwa hari ini adalah hari apa gitu, misalnya Hari Jantung Sedunia, dan tetap diselipkan masuknya terkait penyuluhan terkait kesehatan jantungnya. Jadi misalnya tips menjaga kesehatan jantung itu kita dengar melalui speaker di rumah sakit. Jadi kedengaran di rawat inap, rawat jalan, dan mungkin yang ter-up di sosial media itu cuma 1 kali dalam sebulan. Kalau misalnya Sobat Muiz perhatikan, kita konsisten 1 bulan sekali memilih video bagus istilahnya, di mana di antara peringatan Hari Kesehatan itu yang mana mau kita dokumentasikan untuk naik ke sosial media. Tapi sebenarnya setiap tanggal kesehatan kita selalu on speaker sih, insya Allah. Itu prokernya masuk mah. Masya Allah, Sobat Sehat Muiz sekalian. Seperti yang beliau sampaikan bahwa PKRS itu sekali lagi tidak hanya intern, dalam artian tidak hanya memberikan bagaimana penyuluhan kesehatan di rumah sakit RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Sekali lagi insya Allah kita pun ekstern keluar seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Cila, bahwasanya alhamdulillah kita ada inovasi ataupun gebrakan baru, yaitu adalah Binar Goes to FKTP. Begitu dokter, tadi ada disinggung itu terkait nanti kita bisa adanya mungkin studi banding atau studi kaji tiru dan lain sebagainya. Itu bagaimana alurnya dok, atau bagaimana prosedur untuk bisa melakukan maaf bahasa istilahnya saya itu bertamu dok, bertamu ke ruangan PKRS, mungkin ada sharing-sharing atau diskusi. Izin dokter. Oke, jadi sebenarnya kenapa saya soundingkan ini karena memang banyak yang pribadi bertanya ke saya, kok tim PKRS di Muiz tuh hiperaktif banget ya gini ya. Jadi saya welcome banget, saya bilang ya udah kalau mau tahu lebih lanjut ya ayo kita studi banding ke tim PKRS Muiz gitu kan. Bahwa memang ada alurnya, awal-awalnya dulu di tahun 2022 kalau saya tidak salah itu alhamdulillah Rumah Sakit Parikesit Tenggarong itu sudah melakukan kaji tiru atau studi banding ke tim PKRS. Kemudian di konsisten 2-3 tahun terakhir ini ada PKL Promkes. Ya, mahasiswa yang ibaratnya praktek kerja lapangan. Jadi Poltekkes Kemenkes jurusan promosi kesehatan, D4 promosi kesehatan, mereka juga mengikuti ternyata tim PKRS Muiz, bahwa memang menilai bahwa kita layak untuk memagangkan anak-anak didik mereka.
Sehingga muncullah surat kerjasama segala macam yang harusnya dimasukin awalnya mungkin surat permohonan studi banding, surat permohonan pembimbingan PKL itu masuk dulu ke bagian umum. Bagian umum nanti disertakan keperluannya apa, studi banding kah, atau meminta pembimbingan PKL kah, itu nanti sudah ada prosedurnya. Kemudian nanti akan disposisi direktur ke saya selaku ketua tim PKRS, nanti akan dijadwalkan kapan, bisanya kapan, itu kan mesti kita diskusi ya. Betul. Kita kosongnya kapan, nerimanya bisanya kapan. Nah kemudian kita kabarin pihak direksi, kita sanggupnya di tanggal segini, dan nanti mereka yang ngurus surat masuknya, segala pembiayaan apa-apa dan lain-lain itu mereka yang ngurus. Kalau untuk kitanya ya kita fokus memaparkan apa aja kegiatan kita di sini. Mereka butuh pembimbingan seperti apa yang mereka minta. Gitu Mas Sukma. Dan Sobat Setmus sekalian, izin menambahi sedikit seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwa seperti yang kemarin kalau tidak salah itu Mas Mbak yang mahasiswa, kita juga ajak untuk berperan aktif kalau misalnya semisal ada saung, semisal ada maaf seperti pameran kesehatan, ataupun kita seperti yang kemarin terakhir ada peresmian gedung Dharma Wanita gitu, TPPKK. TPPKK. Insya Allah dari Mas Mbak mahasiswa juga pasti akan kita ajak, kita rangkul untuk bersama-sama kita sharing atau mungkin belajar bareng gitu. Iya, kan intinya kan mereka nanti akan terjun nih setelah dia lulus D4 Promkes nih. Mereka akan terjun ke rumah sakit salah satunya bahwa oh ternyata gini ya penyuluhan atau kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi mereka harus tahu. Betul. Baik, selanjutnya Dok, kalau boleh tahu ini, kalau tidak salah dokter tadi ada menyampaikan ada beberapa anggota di tim PKRS RSUD Insinyur Abdul Muiz Samarinda, itu siapa saja dan dari mana saja dokter? Mungkin Sobat Setmus sekalian ingin mengetahui dan mengenal. Oke. Jadi mungkin sebenarnya kalau ngikutin sosial media rumah sakit udah nampang banget deh. Makanya waktu perekrutan anggota tuh salah satu syaratnya ya siap terpampang nyata di media sosial rumah sakit. Karena memang saya sih pengennya pribadi bahwa orang-orang PKRS ini bisa membuka diri, bahwa bisa ya nggak jadi brandnya rumah sakit lah, bahwa oh ini tim PKRS-nya Muiz. Mungkin masuk mah kalau jalan kemana, oh ini orang PKRS-nya Muiz ya. Belum sampai ke situ ya masuknya ya? Ada beberapa dok. Nah kan, itu yang diharapkan. Jadi memang tidak melulu bahwa rumah sakit Muiz ini terkenal, biasa kalau netizen orangnya serem-serem lah, nggak ramah lah. Ternyata enggak. Ternyata wajah-wajah baru di tim PKRS ini bisa menggambarkan rebranding bahwa ada loh orang-orang kayak kita nih loh di rumah sakit Muiz, humble, sederhana. Aduh, jadi mau diri sendiri ya gitu. Jangan dok. Enggak. Tapi memang intermezzo mohon izin Sobat Setmus sekalian. Tapi memang gitu kan. Kayaknya di tim PKRS orangnya nggak ada yang kaku-kaku banget. Jadi memang mungkin ada beberapa, cuman kita latih karena outputnya memang kita kan harus bisa public speaking, kita memang harus bisa melakukan penyuluhan seperti itu. Kalau ditanya anggotanya, sebenarnya ini juga salah satu dramanya pengorganisasian ya. Udah biasa keluar masuk ganti reshuffle, ya tergantung kenyamanan kerja dan juga tergantung potensi kemampuannya, dia bisa nggak membagi waktu. Karena Sobat Setmus untuk diketahui bahwa tim PKRS sekarang kita hanya mempunyai 2 purna waktu. Purna waktu itu yang standby, yang ngurusin kesekretariatan dan segala macam berkas-berkas masuk itu hanya 2 orang, yaitu Mas Rozik sama Mbak Sopi. Berdua ini mungkin yang paling sering eksis di sosmed nih. Betul. Ya. Dan selebihnya itu adalah yang merupakan tugas tambahan. Termasuk saya pun juga tim PKRS ini bukan saya purna waktu di sini, tapi saya sebetulnya tugas utamanya sebagai dokter ruangan, manajer pelayanan pasien. Ini sebagai tugas tambahan yang diamanahkan oleh direktur. Untuk sekretarisnya dokter gigi Tari, mungkin juga teman-teman Sobat Setmus sudah pada tahu beliau sekretarisnya. Kemudian selain kita nyebut purna waktu tadi itu kesekretariatan ada 2 ya tadi, kemudian ada sesi promosi termasuk Mas Sukma, termasuk Mas Umam, sama Mas Pampam kalau saya nggak salah ingat ya. Ya, Muhammad Irfan. Kemudian ada sesi edukasi di sini ada Dokter Rehana spesialis anak, ada Dokter Fitria, ada Dokter Pite, Dokter Fitriani, ada Dokter Jessica,
Mbak Ita itu kayaknya dipromosi deh. Enggak. Ya, kok saking banyaknya anggotanya aku Enggak. lupa. Mbak Ita kayaknya dipromosi, Nurse Ita. Kemudian yang terakhir adalah lintas unit. Lintas unit ini beliau-beliau ini bukan nakes, tapi mereka menunjang penyuluhan yang kami lakukan, proker-proker yang kita lakukan. Di situ ada Mas Dori, ada Mas Yuda, satu lagi, Mas Ade Kumis. Ini anu kita ya. Branding PKRS kan. Iya, kayaknya artis PKRS. Jadi mungkin 18-18-nya ini sering nongol tuh di medsos. Jadi udah tahu bahwa memang mereka ini yang mempromosikan dari rumah sakit. Izin dok, satu lagi, Mas Huda dok. Oh iya bener, Mas Huda, saking maaf ya Huda tuh masuk di promosi kayaknya. Iya, sama Mbak Iin. Sama Mbak Iin. Iya, Nurse Iin, karena anggota baru ya. Jadi dari IGD. Lain, Nurse Iin dari Karangmumus. Mohon maaf. Kenapa kita kurang-kurang ingat? Karena anggota baru. Jadi baru direkrutnya per Mei kalau nggak, Mei atau Juni. Ada Nurse Huda, Nurse Iin, sama Mas Yuda. Ya, ini 3 orang baru yang kita rekrut untuk mendukung program PKRS. Jadi ini behind the scene ya, Mas Sukma. Perekrutannya pun itu alhamdulillah dipercayakan juga dari direksi ke tim sendiri. Dan kebetulan kalau saya merasa menilai kinerja mereka keteteran atau gimana, itu saya berkonsultasi ke direksi bahwa dok kayaknya yang bersangkutan ini sudah tidak bisa mengikuti kinerja tim, otomatis pertimbangannya ya udah kita keluar dan saya minta ganti baru biasanya. Dan kelebihannya salah satunya tim PKRS ini merangkul semua unit di rumah sakit. Jadi saya pengennya di semua unit tuh ada nyumbang satu personilnya. Gunanya buat apa? Karena kan saya pribadi nggak tahu nih seluruh keadaan rumah sakit di mana. Dengan adanya teman-teman dari unit-unit masing-masing, dia bisa memberikan referensi terkait di unitnya lagi ada bermasalah ini nih, butuh ini nih. Nah, itu bisa kita fasilitasi dari PKRS. Masya Allah. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Cila bahwa kami ada 16 izin kita ada, maksudnya kita di luar purna waktu tadi ya, totalnya 18. Total 18 begitu. Selanjutnya dok, ini PKRS kan sangat erat berhubungan dengan teknologi informasi dokter. Itu kalau boleh tahu apa saja yang dilakukan PKRS untuk memberikan edukasi PHBS kepada masyarakat dok, terkait mungkin teknologi informasi tersebut. Izin dokter. Oke, kita juga sambil belajar ya tentunya. Mengikuti perkembangan zaman, kita adakan flyer-flyer. Jadi setiap penyuluhan yang dilakukan, baik itu internal maupun eksternal, kita dokumentasinya bukan lagi bentukan surat, menyurat manual, kita bentuknya flyer. Langsung flyer gitu, atau video, atau gimana. Jadi saat kita bilang, kita udah lakukan nih penyuluhan ini di relung sini misalnya ya, di proker mana, itu dokumentasinya kita langsung ambil format flyer, video yang bisa kita tampilkan bahwa ini hasil kita kemarin penyuluhan di sini. Jadi belajar itu pun nggak mudah ya untuk membuat flyer segala macam, dan kita jujur saja saya dulu awam banget untuk gitu karena ada mungkin minta bantuan yang lain untuk bikinin. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya ya Mas Sukma juga pernah loh kebagian disuruh jadi PJ video. Jadi secara nggak langsung semua anggota tim PKRS itu harus bersentuhan dengan teknologi seperti ini. Harus update, walaupun kerjanya nggak nyambung. Misalnya Mas Sukma kan di radiologi ya Mas Sukma ya, nggak ada hubungannya dong dengan bikin video segala macam. Tapi kalau sudah tergabung di tim PKRS harus bisa melakukan itu. Jadi harus belajar, sama-sama belajar. Dan mungkin memang kayak Mbak Sophie sama Mas Rojik itu memang udah terbiasa buat yang gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kita juga belajar dari mereka bahwa kan Mbak Sophie ini backgroundnya SKM dan memang sudah familiar dengan pembuatan seperti itu. Anak-anak PKL yang promkes di sini tuh juga hebat-hebat. Jadi kita belajar dari mereka untuk membuat flyer, video. Selain itu juga mungkin behind the scene, di luar keberhasilan kita untuk Zoom, hybrid segala macam, itu kita dibina langsung oleh tim Diskominfo. Ya, jadi kalau ada yang tanya nih Sobat Muis, kok konsisten banget ya rumah sakit Muis ngadakan Zoom seperti itu, karena kami langsung dibina
dari tim Diskominfo. Mungkin Mas Bain nonton nih sekarang. Assalamualaikum Mas Bain. Iya, jadi Mas Bain dan tim itu memang diamanahkan dulu sama almarhumah direktur yang Bu Rahimah. Beliau menitipkan kita tim PKRS di bawah asuhan ke Mas Bain dan tim untuk Pemkot. Jadi makanya alhamdulillah banget sekarang pengerjaan untuk Zoom itu kita nggak perlu lagi manggil Mas Bain untuk minta bantuan. Alhamdulillah teman-teman di PKRS juga sudah belajar sendiri. Kita juga sudah in-house kemarin ya. Betul. Terkait Zoom ini dan sudah bisa membuat sendiri untuk tampilan Zoom. Yang mungkin kalau Sobat Sehat is aware, tampilannya udah nggak kalah sama punya Diskominfo kalau lagi live. Alhamdulillah. Kalau tidak salah kemarin gitu, alhamdulillah. Iya. Yang Makroman. Bener, yang di Makroman. Alhamdulillah. Itu levelnya kalau saya sudah lihat, wah ini udah macam Zoom-nya Diskominfo yang ada teks berjalan, yang ada ini, pokoknya udah keren banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Oke, dokter. Alhamdulillah tadi kita sudah sangat banyak tentang diskusi program kerja, tim siapa saja yang ada di dalamnya. Nah ini kalau boleh tahu awal mulanya terbentuk PKRS RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda, dok. Izin. Jadi sebenarnya saya bergabung di tim PKRS itu ditawarin ya tepatnya ya. Karena dulu tuh memang jarang yang inisiatif, saya pengen tuh jarang masuk mah. Jadi saya ditawarin awalnya, maukah membantu di unit awalnya itu unit PKRS promosi kesehatan rumah sakit. Saya juga awam sebenarnya dari 2020. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya saya pun sebagai dokter umum nih ya, saya bukan SKM, saya bukan Promkes, tapi saya dokter umum. Saya belajar bahwa ternyata penting, promosi kesehatan itu penting, bukan hanya untuk mengobati pasien, bukan hanya untuk mewanti-wanti pasien untuk minum obat, untuk periksa, tapi ternyata sesi di promotifnya itu penting. Kita merubah bagaimana perilaku dari pasien, dari masyarakat itu sehingga tidak terjadi penyakit tertentu yang mengancam jiwanya. Jadi sebelum dia berobat, ketemu saya mungkin dokter di IGD, itu mereka udah tahu, oh ternyata saya harus kayak gini nih biar saya tidak terjangkit penyakit ini. Pengen kasih tahu tuh, soalnya miris banget ya Mas Sukma, di era yang sekarang ini masih banyak masyarakat yang nggak tahu terkait, misalnya nih sekarang yang lagi viral monkeypox ya, cacar monyet. Nggak tahu penularannya gimana, nggak tahu gejalanya gimana, padahal udah beredar di mana-mana bahwa monkeypox itu gejalanya seperti ini, penularannya seperti ini. Seandainya masyarakat aware terhadap pengetahuan ini, mungkin mereka bisa menurunkan angka insidensi terjadinya monkeypox di Samarinda. Mungkin. Nah, itu yang pengen sebenarnya hati kecil tuh berkata, oh ternyata kohar-kohar itu ada hasilnya ya. Baik. Jadi inspirasinya waktu PKRS, gabung di PKRS itu kayak gitu. Seiring berjalan waktu akhirnya supaya nggak ngalor ngidul, ya itulah terbitlah proker-proker itu di 2022. Jadi bukan hanya mau branding keluar, dan memang karena tujuan PKRS itu masuk untuk mengubah perilaku sebenarnya. Perilaku masyarakat yang tadinya awam menjadi bisa PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Gunanya buat apa? Outputnya biar bisa mencegah penyakit tertentu yang menjangkiti dirinya maupun keluarganya ataupun lingkungannya. Itu sebenarnya fungsi PKRS. Fungsi utamanya PKRS itu buat apa sih? Bukan hanya buat hahaha di sosmed sebenarnya. Cuman memang saat terjadi ke depannya kita memang agak susah ya mengukur perilakunya sudah berubah atau belum. Betul. Dari mana kita bisa mengukurnya? Ya udah kita aja nih yang agresif. Kita serang terus dengan materi-materi baru. Ya syukur-syukur dari 100 yang kita paparkan ya 10, 15 mereka serapkan, itu udah alhamdulillah loh. Daripada 0 kitanya nggak agresif, merekanya juga nggak inisiatif. Jadi kan saling berharap tuh, karena berharap itu menyakitkan Mas Sukma. Jadi sebelum kita saling mengharap, ya kita inisiatif duluan. Kita tampilkan banyak flyer-flyer kesehatan, bahan-bahan kesehatan supaya masyarakat ini aware, buka mata bahwa dia harus merubah perilakunya yang tidak benar menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Baik. Misinya mulia banget ya. Sangat Iya, terharu loh aku ngomongnya. Oke. Berarti mohon izin 2020. Waktu itu
masih jadi anggota sih awalnya. Gitu. Dan aku masih jaga di IGD waktu itu. Baik dong. Kalau Sukma itu direkrut sama beliau 2022. 2022 awal kalau tidak salah. Karena kan baru masuk PNS ya waktu itu ya. 2021 dong. 21 udah PNS. Akhir tapi kan? Awal dong. Oh, awal. Kan aku harus gerilya dulu. Harus gerilya. Waktu itu Cila ingat rekrut Mas Sukma ini karena waktu ada laporan bahwa Mas Sukma ini YouTuber, Sobat Sehat Muiz. Wah, jadi saya langsung menangkap sinyal, wah ada nih calon rekrutan baru nih. Akhirnya saya hubungin yang bersangkutan dan alhamdulillah mau bergabung, mau belajar bareng kami, ya kan? Enggak dong. Alhamdulillah. Oke, mohon izin intermezzo Sobat Sehat Muiz sekalian. Tapi alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Cila bahwa insya Allah untuk PKRS itu sekali lagi kami tidak hanya ke intern di dalam rumah sakit, insya Allah kita juga ingin merangkul, kita juga ingin memberikan materi-materi tentang PHBS untuk adanya perubahan yang lebih baik ke depannya kepada masyarakat umum begitu. Selanjutnya Dok, kalau boleh tahu ini banyak kegiatan, bagaimana peran kolaborasi antara PKRS, Humas dan pemasaran rumah sakit. Izin Dok. Oke. Mungkin bagi para penggiat PKRS nih ya yang paham banget tentang ilmu PKRS, ini adalah pertanyaan trending nomor 1. Gimana sih Dok? Ada tagarnya ya Dok? Iya, ada tagarnya. Jadi tuh di beberapa rumah sakit mungkin masih galau memisahkan mana nih peranan PKRS, mana nih peranan humas, mana nih peranan marketing. Sebenarnya memang kalau dari teori ya Mas Sukma ya, 3 ini adalah hal yang berbeda. PKRS di mana kamu bisa mengubah perilaku tadi ya, masyarakat menjadi hidup bersih dan sehat. Humas di mana kamu bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan menyiarkan bahwa di rumah sakit ini ada pelayanan A, B, C, D. Itu tugas humas sebenarnya. Dia yang mempromosikan, kita udah bisa CT scan, MRI gitu-gitu tuh humas. Sedangkan marketing menangkap sinyal dari humas bahwa ada yang tertarik nih terkait layanan kita, sehingga menawarkan beberapa kerjasama untuk mendukung kegiatan humas tadi. Nah, banyak pelatihan kesehatan yang saya ikutin terkait PKRS itu pasti pertanyaannya, gimana Dok, dibedain nggak PKRS humas? Lebih ke munyak sih sebenarnya, aku dengar pertanyaan itu akhirnya meditasi berpikir gimana ya caranya supaya bisa menjalankan itu sinergi gitu, bisa sejalan gitu, PKRS-nya jalan, humasnya jalan, marketing jalan. Dan mungkin kalau Sobat Sehat Muiz tahu juga Cila membawa inovasi ini adalah aksi pesut, aksi promosi dan edukasi kesehatan berkelanjutan itu di Nakesdan tahun 2023 ya. Untuk inovasinya terkait gimana menyinergikan ketiga item ini. Akhirnya muncul proker-proker tadi yang tadi kita udah jelasin. Sebenarnya kan kalau masyarakat bisa menilai, kok PKRS sejauh itu ya, sampai ada relung, sampai ada jawara. Sebenarnya ini juga membantu dari sisi humas dan marketing. Kita menjual nih, kita punya ini nih, kita punya ini, silahkan tanya apa aja tentang ini. Sebenarnya itu bukan tugas PKRS ya, kalau misalnya berdasarkan teori. Tapi kalau kita tilik lagi lebih lanjut, gimana kita bisa mau promosiin kesehatan kalau masyarakatnya nggak tahu di rumah sakit ini ada pelayanan ini, ada pelayanan ini. Makanya ya udahlah, kita gandeng aja lah, kita sinergi bareng humas, bareng marketing. Walaupun ujung-ujungnya kegiatan humas kita juga yang dipanggil. Tapi ya saya mencoba meyakinkan teman-teman tim di PKRS, udah kita jalani aja dengan nyaman, senyaman mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa. Itu sih Mas. Oke, dokter, selanjutnya Dok, kalau boleh tahu, dewasa ini banyak sekali kegiatan Zoom yang dilakukan oleh PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Kalau boleh tahu, alat-alat apa saja sebetulnya Dok yang dimiliki oleh PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, dan mungkin ada yang diunggulkan dokter? Oke. Ini kebetulan direktur lagi nonton. Selamat pagi Dokter Osa. Mohon maaf, izin dokter. Jadi saya pertama-tama berterima kasih kepada Dokter Osa. Beliau ini direktur yang luar biasa. Saya berpikirnya A, beliau berpikir udah Z nih. Betul. Nah, saat saya menyampaikan usulan, Dok, kami pengen dong bawa narasumbernya ke FKTP gitu kan. Beliau nangkap ide itu dan kemudian beliau realisasikan. Beliau menyediakan kamera untuk, karena kemarin kita pinjem ya dari Diskominfo. Alhamdulillah dari dukungan Dokter Osa dan jajarannya yang sekarang itu langsung menangkap sinyal kebutuhan kita, langsung disediain cepat banget Mas Sukma.
Jadi kalau ingat waktu itu sounding ke beliau itu di April, Mei itu udah bisa kita jalan Binar Goes to FKTP, di mana kalau mungkin Sobat Sehat Muis tahu, walaupun mudah ya, cuman seminar di puskesmasnya tapi daring juga di Zoom, itu susah banget. Sangat. Peralatannya banyak banget yang dibawa. Kita dari yang nggak ada, kita akhirnya diadakan satu set speaker yang bisa in out. Aku juga nggak terlalu paham ya bahasanya ya, in out. Kemudian ada kamera PTZ, kamera ini yang bertugas untuk membantu Zoom hybrid tadi itu. Itu juga ada apa lagi ya? Kabel-kabelan aku juga nggak paham ya. Itu juga bantuan dari Diskominfo terkait jaringan. Jadi alhamdulillahnya dengan adanya kita koneksi ke Diskominfo, setiap kita mau ke FKTP nih, misalnya terakhir tadi Makroman. Itu kita udah koordinasi sama Mas Bain dan tim. Mas, kita mau ke Makroman. Jadi mereka itu udah Newport jaringan akan dipusatkan di situ, akan dinaikkan ya di hari kita binar tersebut. Jadi ya dukungan-dukungan orang baik sih yang bisa. Jadi bukan kitanya yang mampu, kitanya ini, tapi dukungan-dukungan orang baik di sekitar kita itu yang menjadikan kita mampu untuk melaksanakan program-program PKRS. Masya Allah. Nggih, Dok. Baik, Dokter, selanjutnya output apa yang diharapkan oleh PKRS? Oke. Kembali di visi dan tujuan utamanya PKRS adalah mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Saya tidak henti-hentinya mengajak nih ke tim PKRS, di mana kita bisa kasih sumbangsi. Video PHBS sudah ya? Sudah, Dok. Oke. Mungkin selanjutnya nanti video cerdik ya Mbak Sophie ya. Mungkin Sobat Telusan akan nantikan kita akan membuat lagi produksi mungkin video yang akan memaparkan pentingnya hidup cerdik dan patuh. Cerdik dan patuh. Tahu ya? Harus tahu dong cerdik. Jadi cerdik dan patuh itu salah satu tagline yang lagi booming juga dari, mungkin udah lama sih ini adanya cerdik. Mencegah berbagai penyakit dengan cerdik dan patuh. C-nya cek kesehatan secara berkala, E-nya enjahkan asap rokok, R-nya rajin berolahraga, D-nya diet teratur dan seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres dengan baik. Jadi kita akan kemas edukasi tentang cerdik dan patuh ini di versi yang berbeda ya Mbak Sophie ya. Mungkin kita akan senam, mungkin kita akan penyuluhan gimana, atau kita akan bikin ayo lari bisa. Ya, tetap ya. Maaf intermezzo, Sobat Sehat sekalian. Izin dong. Iya. Jadi intinya itu pengennya ya Mas Maya. Justru kalau misalnya marketing itu pengen menaikkan pendapatan rumah sakit, kalau PKRS pengennya justru pengunjung rumah sakitnya yang sakit nih berkurang. Jadi sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda khususnya. Masya Allah. Kita punya sumbangsih lah. Setidaknya saya tuh bangga banget loh kalau dengar pasien, Ibu pas mau penyuluhan nih ya, Ibu udah paham belum PHBS itu gimana? Oh iya Dok, saya ada nonton tuh di TV. Kan ada juga nih TV Dr. Osa menyediakan banyak TV standing di Poli yang kita juga gelabakan gitu nyiapin video-video yang dimasukin ke situ, dan pengunjung tuh bilang, saya nonton Dok di video itu sama di sosial media terkait video PBS-nya PKRS. Bayangin, kita punya sumbangsi untuk meningkatkan pengetahuan dari pasien tersebut. Itu bangga banget sumpah. Jadi kayak, wah ternyata pekerjaan kita selama ini yang hingar-bingar ini nggak sia-sia ya. Oke, begitu Sobat Sehat sekalian. Dan mungkin mohon izin adalah pertanyaan terakhir. Apa saran dan pesan untuk Sobat Sehat sekalian yang sedang melihat live secara langsung? Izin Dokter. Oke. Sarannya ya, mungkin saran yang pertama tetap promosi aku ya. Baik Dok. Mungkin di follow dulu. Kita berkenalan dulu ya, di follow dulu IG-nya Rumah Sakit Muis, FB-nya Rumah Sakit Muis, channel YouTube-nya dari PKRSIA Muis maupun TikTok-nya. Lebih heboh sih di TikTok karena dengan sentuhan tangannya Mbak Sophie dan juga Mbak Iin dan Mas Pam itu lebih berwarna lagi nih TikTok-nya nih. Mungkin akan ada dance-dance apa gitu ya Mbak Sophie ya. Jadi untuk Sobat Sehat Muis silahkan di follow medsos ini.
nantinya dari bahan-bahan edukasi kami yang kami siarkan di situ bisa Sobat Sehat MUIS saksikan di sosmed tersebut. Dan juga terkait untuk PHBS-nya sendiri, saya berharap sih dengan bantuan kami menyiarkan materi-materi kesehatan, entah itu di Teman, Jawara, Relung, Sawung, Binar, maupun Perisai, itu bisa membuka wawasan para Sobat Sehat MUIS bahwa ternyata banyak juga ya hal-hal yang bisa kita serap dari penyuluhan kesehatan yang kami lakukan, meningkatkan pengetahuan dan juga bisa membantu ujung-ujungnya mencegah penyakit yang mengintai kita ini loh. Betul. Masyarakat Kota Samarinda. Mungkin itu masuk Mas. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Sobat Sehat MUIS sekalian. Pada hari Jumat 30 Agustus 2024 ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan relung di PKRS. Rumah sendiri ya. Rumah sendiri ya. Dan jujur saja, ini jujur saya secara pribadi saya lebih grogi untuk melaksanakan relung di PKRS yang Mbak Laya sudah ramah sendiri, mohon izin. Begitu Sobat Sehat MUIS kalian, kami yang melaksanakan relung, saya sebagai host dan maaf beliaunya Ibu Dr. Cila sebagai narasumber, bila mana kami ada perbuatan ataupun mungkin pernyataan-pernyataan yang kurang baik di penerimaan daripada Sobat Sehat MUIS kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dokter. Terima kasih sekali. Sami-sami. Masya Allah. Baik, Sobat Sehat MUIS kalian, tetap jaga kesehatan, pola hidup bersih sehatnya ditingkatkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun, Dok.